Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi 10 akuntansi. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik ya. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan saya pastikan kalian sudah mengisi absen dan mengerjakan pretest. Sudah mengerjakan semuanya dan mengisi absen? Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Langsung saja saya mulai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam ruang maya ini untuk pembelajaran daring bahasa Indonesia. Ya. Tentunya yang saya harapkan kalian itu tetap semangat untuk belajar ya, jangan pernah menyerah. Meskipun jarak memisahkan kita. Ingat, pandemi Covid itu belum berakhir. Jadi, jika hendak bepergian ataukah keluar rumah, silakan memakai masker. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Bisa Bu. Ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan 1 dan 2, kan kita sudah membahas tentang konsep teks anekdot dan kerangka teks anekdot. Tentunya kalian masih ingat bukan? Saya Bu, Rifa. Ya, Rifa, silakan. Bu. Rifa, Bu. Ya, Mbak Rifa, silakan ya. Teks anekdot adalah cerita yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Ya, boleh. Ada yang mau menambahkan lagi? Teks anekdot itu memang teks cerita lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terkait perilaku orang ataukah tokoh publik. Nah, sekarang saya tanya, untuk kerangkanya, kerangka teks anekdot, kalian masih ingat tidak langkah-langkah apa yang harus kalian temukan ketika menyusun kerangka teks anekdot? Ada yang bisa menjawab? Langkah pertama itu apa dulu? Saya Bu. Oh ya, siapa? Isti ya? Ya, silakan Is. Saya Bu. Ya, silakan. Langkah pertama yaitu menentukan tema. Ya, langkah yang kedua. Menentukan kritik. Ya, terus lanjut. Baik, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini pembelajaran kita itu masih melanjutkan pertemuan 1 dan pertemuan 2, yaitu menyusun teks anekdot. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai kalian itu bisa menyusun teks anekdot berdasarkan kerangka yang telah kalian sepakati pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian dikembangkan menjadi anekdot yang utuh berdasarkan kreativitas masing-masing. Adapun manfaat mempelajari materi menulis anekdot ini, selain nanti kalian bisa mengungkapkan suatu kebenaran yang disajikan dalam bentuk cerita lucu. Terus untuk memantapkan kalian terhadap materi menyusun teks anekdot, berikut akan saya share materi berupa PPT sederhana tentang menyusun teks anekdot. Pembelajaran yang kita tempuh hari ini yaitu pembelajaran ketiga ya. Yang pertama membuat kerangkanya dulu, yang kedua mengembangkan kerangka menjadi anekdot. Kerangka itu bisa disusun melalui 3 cara atau menggunakan metode TRIM
Maaf, menggunakan metode TRIM. Ya, apakah sudah paham semuanya dari materi yang saya sampaikan melalui PPT tadi? Teks anekdot kan tadi pengertiannya untuk mengkritik orang penting atau pejabat gitu. Ya. Apakah orang penting Bu kritik? Apakah? Ulangi lagi coba pertanyaannya. Harus meninggalkan ruang meet ini ya untuk melanjut di kegiatan diskusi. Nah, teknik berdiskusinya silakan dalam kelompok WhatsApp grup yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya ya. Kalian mendiskusikan cara mengembangkan teks anekdot berdasarkan kerangka yang telah disusun. Nah, nanti setelah diskusi selama 40 menit ya, kalian kembali lagi ke ruangan maya ini ya untuk refleksi dan penutup ya. Kegiatan diskusi oleh peserta didik melalui grup atau melalui WhatsApp grup. Dari kegiatan diskusi, peserta didik sudah mengupload hasil pembelajaran berupa teks anekdot yang sudah diperbaiki berdasarkan masukan dari teman. Upload di bagian tugas keterampilan. Baik anak-anakku semuanya, mari kita melakukan kegiatan refleksi dan penutupan pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, apa yang kalian dapatkan? Sebelumnya kan saya nggak tahu. Sebelumnya saya kan tahu tentang apa pengertian dari teks anekdot tersebut. Setelah mempelajari materi tersebut, saya sudah menjadi tahu semakin luas wawasannya tentang teks anekdot itu seperti apa, terus langkah-langkahnya gimana, pengertian, terus beserta strukturnya sudah paham. Iya, berarti intinya di sini kamu menjadi lebih paham tentang apa itu teks anekdot, strukturnya, kebahasaannya, dan bagaimana cara membuatnya ya, Rifa? Iya, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi ya, akan saya simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini, di mana ketika kita hendak menulis sebuah teks anekdot, terlebih dahulu kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Terus yang kedua, setelah kita paham tentang konsepnya, yang kedua kita membuat kerangka. Kerangkanya itu ada menentukan tema, terus yang kedua menentukan tokoh, menentukan alur, menentukan struktur. Ya, mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian ya. Terima kasih atas semangat kalian hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Saya akhiri pertemuan hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.